Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. ya, kami dari kelompok 2 bersama saya Eka Trianingsih dan satu lagi rekan saya Kartika Chandra Dewi akan melakukan ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktek coaching. Kasus yang pertama, Bu Eka merupakan rekan sejawat Bu Chandra. Bu Eka mengalami permasalahan dalam mengajar. Ia merasa murid di kelasnya kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka lebih senang mendengarkan guru mengajar daripada ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Bu Eka kemudian membuat refleksi diri tentang pembelajarannya dengan melakukan coaching dengan Bu Chandra. Eh, Nanti Bu Katika Chandra Dewi akan berperan sebagai coach dan saya sendiri Eka Trianingsih akan berperan sebagai coach. Oke, untuk selanjutnya sudah siap Bu Chandra? Siap, Bu. Monggo Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka dan fasilitator Ibu Rudi Mariati. Percakapan yang pertama yaitu percakapan coaching meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bu Eka. Ya, siap. Ya. Selamat siang, Ibu Eka. Hari ini kelas sudah selesai ya? Selamat siang Bu Chandra. Iya, kelas hari ini sudah selesai. Saya baru saja menyelesaikan kelas terakhir saya. Oh iya, sehat selalu ya Ibu Eka. Namun sepertinya dari tadi saya perhatikan Ibu Eka sedang gelisah ya. Saya terlihat mimiknya Bu Eka itu sedang memikirkan sesuatu. Apakah Ibu Eka mau berbagi kepada saya, Ibu Eka? Hari ini cukup lelah sekali Bu, karena saya punya kelas dari jam pertama sampai jam terakhir. Eh, Sungguh lelah sekali. Saya sebenarnya dari tadi, dari beberapa jam pelajaran yang lalu, saya sedang memikirkan tentang peserta didik saya ketika saya mengajar. Saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya berhasil apa tidak. Nah, itu menjadi gemuruh di otak saya, Ibu. Oh, begitu ya Bu Eka. Iya. Baiklah, mari kita sharing tentang kegelisahannya Ibu tadi selama pembelajarannya Ibu Eka di kelas. Mari kita kerucutkan rencana pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, Bu Eka. Apa tujuannya dari pembicaraan kita hari ini? Saya senang sekali Ibu menyapa saya, kemudian menanya kegelisahan saya. Sebenarnya saya ingin sekali membicarakan tentang bagaimana meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran saya, pembelajaran di kelas saya. Karena saya itu merasa dalam kelas saya pembelajaran itu sangat pasif sekali. Dalam kelas saya itu cenderung lebih banyak menjelaskan materi kepada siswa dan anak-anak pun lebih sering diam, memperhatikan saya. Dan ketika di akhir pembelajaran, ketika saya bertanya tentang materinya kepada anak, memberikan pertanyaan pematik, anak-anak itu saya tanya seperti ini. Anak-anak apakah sudah jelas? Anak-anak apakah sudah paham? Nah, mereka itu cenderung menjawab dengan em, istilahnya mantruk seperti itu, terus menjawab dengan jawaban sudah paham. Tapi ketika saya melakukan asesmen atau ulangan pada murid saya, anak-anak itu kok nilainya di luar dugaan. Nilainya itu banyak sekali yang di bawah batas tuntas. Padahal ketika saya mengajar, mereka itu apa ya? Mereka itu eh, merasa sudah mampu. Seperti itu, Ibu. Itu Hmm, kegelisahan saya.
Oh iya, Bu. Jadi kegelisahannya Bu Eka itu, tentang pembelajaran yang pasif ya di kelas, berarti anak-anak itu, pasif di kelas ya Bu Eka ya? Iya, benar sekali. Iya, itu sangat menarik sekali ya Bu Eka. Ini artinya, Ibu Eka itu sudah atau sedang melakukan refleksi tentang pembelajaran di kelas. Jadi saya itu sering sekali berbincang dengan rekan guru Bu Eka. Jadi mereka itu cenderung memiliki kegelisahan yang sama dengan Bu Eka. Bahkan saya sendiri juga pernah merasakan hal seperti itu dalam pembelajaran di kelas saya Bu Eka. Nah, berdasarkan ceritanya Bu Eka, sebenarnya pembelajaran seperti apa yang Ibu Eka inginkan menjadi tolak ukuran gambaran keberhasilan pembelajaran di kelasnya Bu Eka? Jadi, sebenarnya itu saya itu menginginkan atau, ingin sekali menciptakan pembelajaran yang membuat itu murid tertarik, rasa rasa ingin tahunya tinggi, sehingga dalam diri mereka itu dirinya tergugah secara sadar, ingin terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka itu tidak hanya mendengarkan, tidak hanya datang, duduk, diam, mereka itu terlibat aktif. Terus mereka juga mempunyai kepercayaan diri, ya, kepercayaan diri untuk bertanya. Maksudnya kan banyak anak yang malu bertanya karena rasa takut itu. Jadi saya ingin tuh anak itu mempunyai rasa percaya diri untuk bertanya ketika mereka itu merasa tidak tahu. Nah, selain itu, dalam beberapa pembelajaran tertentu, sebenarnya saya juga ingin anak-anak itu berani tampil. Jadi, anak-anak itu kalau tidak ditunjuk oleh saya, misalnya, itu untuk tampil secara sadar diri itu sangatlah susah. Jadi, mereka itu takut dulu, keberaniannya itu tidak seberani ketika ditunjuk. Seperti itu, Ibu Chandra. Oh, gitu ya, Bu Eka. Berarti intinya tuh pembelajarannya itu di kelas itu anak-anak itu harus aktif ya, Bu Eka? Iya, saya ingin, iya, Iya, aktif, anaknya aktif. mhm. Wah, itu capaian tujuan pembelajaran dari Bu Eka itu sudah sangat bagus sekali ya, Bu Eka. Bahkan ini tuh bisa jadi indikator dalam membuat RPP, Bu Eka. Jadi ketika membuat RPP selanjutnya bisa menjadi indikator, membuat RPP. Kemudian sejauh ini berapa pencapaian tujuan skala dari Bu Eka? Apakah tujuan pencapaiannya itu dari skala sa berapa skala pencapaian tujuannya itu dari skala 1 sampai 10 itu dalam pembelajaran yang terpenuhi dari Bu Eka itu berapa menurut Bu Eka? Kalau saya melihat presentasi pembelajaran saya selama ini, saya merasakan bahwa skalanya kalau kalau dihitung pakai skala 1 sampai 10 itu saya masih dalam merasakan pencapaian yang skalanya 5 dari 10, Ibu. Jadi masih kurang banyak sekali untuk mengaktifkan keaktifan anak dalam pembelajaran. Mmm, Nah, jadi skalanya masih 5, masih jauh sekali dari keinginan saya, angan-angan saya, seperti itu, Ibu. ya ndak apa-apa Bu Eka. Nah, jika seperti itu, artinya itu Bu Eka harus mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat digunakan menjadi patokan capaian tujuan tersebut, Bu Eka. Nah, sekarang, Bu Chandra tuh tanya, coba sekarang identifikasikan kekuatan tersebut dari Bu Eka. Jika mengambil dari ranah skala tadi yang sudah dibicarakan, kekuatan yang bisa saya ambil kemungkinan yaitu saya nanti bisa mengambil kekuatan dengan cara melakukan observasi. Ya, jadi saya melakukan observasi kepada peserta didik saya ketika di dalam kelas dan di luar kelas, terutama saat istirahat. Jadi saya itu melakukan observasi pada anak-anak itu, siswa itu ketika ketika tidak sedang pelajaran, mereka itu sebenarnya aktif.
mampu aktif bercakap-cakap dengan temannya. Tapi ketika dalam percakapan biasa itu pada saat istirahat atau pada saat saya itu belum masuk kelas. Nah, kadang-kadang mereka itu juga saya memperhatikan dari jauh ketika mereka sedang berbincang, mereka bahkan mampu mempraktekkan sesuatu yang menjadi bahan atau topik pembicaraan mereka. Jadi saya kira itu eh, dapat menjadi kekuatan bagi siswa eh, sehingga siswa itu dapat aktif dalam pembelajaran sehingga antara di dalam kelas maupun di luar itu sama-sama aktif. Jadi tidak merasa ketika di kelas tidak merasa takut sama seperti layaknya mereka berbincang seperti biasa. Seperti itu, Ibu. Oh iya, bagus sekali Bu Eka. Berarti Bu Eka itu observasinya itu intinya tuh anak-anak itu aktif ketika istirahat dan di pembelajaran di kelas itu anak itu pasif ya. Nah, Iya, oh, benar kalau sekali. seperti Oh, benar sekali. itu sudah dapat digunakan sebagai kekuatan utama dari Bu Eka. Nah, kekuatannya Bu Eka tadi itu kan dengan observasi. Nah, Bu Chandra tanya, selain kekuatan itu, apakah ada hambatan yang dapat menghalangi dalam meraih capaian tujuan tersebut, Bu Eka? Kalau tadi kekuatan anak sebenarnya mempunyai keaktifan kalau tidak dalam pembelajaran. Sekarang kalau bicara tentang hambatan, kalau bicara tentang hambatan berarti yang menjadi hambatan anak ketika pelajaran ya Ibu, hambatannya Mhm, eh, anak itu rasa percaya dirinya atau rasa beraninya untuk berpendapat di dalam kelas itu kurang. Itu dari diri anak. Jadi kepercayaan mmm, diri kurang. Kalau yang kedua, mungkin hambatan dari saya karena saya itu apa saya kurang dalam melakukan pembelajaran, teknik saya atau rencana pembelajaran saya atau metode saya itu mungkin jadi hambatan juga. Nah, makanya saya mmm, itu menjadi kegelisahan saya, apakah yang saya sampaikan itu sesuai dengan keinginan anak atau tidak. Nah, itu hambatannya, Ibu. mmm. Jadi hambatannya itu, murid tidak berani berpendapat ya, Bu Eka, ya? Iya, iya. Ya, kemudian untuk selanjutnya, apakah yang Ibu Eka rencanakan untuk memecahkan hambatan dan permasalahannya tersebut, Bu Eka? Nah, jadi dari pertama dari kekuatan, kemudian dari hambatan yang saya pikirkan, saya itu berencana, Ibu. Saya berangan-angan, mempunyai angan-angan untuk membuat pembelajaran yang menarik dengan mengkolaborasikan permainan ataupun bahkan diskusi kelompok ataupun bahkan dalam pembelajaran tertentu saya ingin anak itu terlibat aktif sebagai pelakunya dalam metode role playing. Jadi anak itu apa ya praktek langsung seperti itu Ibu. Kemudian selain itu saya juga berencana untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih konkret. Maksudnya yang bisa anak pegang, anak lihat, anak praktekkan dalam membuat rencana pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Itu rencana saya, unek-unek saya. Wah, sangat menarik sekali rencananya Bu Eka ini ya. Nah, itu rencana yang sangat bagus menggunakan media. Kalau bisa, dalam membuat rencana pembelajaran Ibu harus menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sehingga kebutuhan murid akan terpenuhi, Bu Eka. Untuk jangka waktunya, bagaimana jangka waktu untuk mengukur keberhasilan rencana aksinya, Bu Eka? Mungkin ada kasaran lain dari Berarti tadi dan selain saya menggunakan rencana pembelajaran yang seperti itu dengan metode media, berarti saya juga harus menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya, Bu. Iya, Ya, benar. untuk rencananya saya ini mempunyai target, maksudnya saya mempunyai target waktu untuk membuat keaktifan anak itu dalam jangka waktu 2 minggu. Maksudnya saya punya target waktu 2 minggu untuk membuat seluruh anak aktif dan membangun rasa percaya diri mereka dalam pembelajaran. Jadi 2 minggu ke depan mungkin saya akan mulai menerapkan pembelajaran tersebut sehingga anak menjadi aktif, Ibu. Hmm. Ya, bagus sekali Bu Eka, menurut saya itu rencana jangka waktu yang sangat cukup sekali. Nah, jika ada gangguan dalam pelaksanaannya Bu Eka,
bagaimana caranya Bu Eka itu mengantisipasi gangguan tersebut? Maksudnya, Ibu juga harus menyediakan alternatif lain sebagai solusinya itu apa? Hmm, kalau tadi mengenai perencanaan pembelajaran ya, Bu. Berarti tidak hanya dalam perencanaan, tidak hanya prakteknya ya. Berarti saya juga Iya, harus mengantisipasi jika itu gagal apa tidak untuk mengukur keberhasilannya ya, Ibu. iya, ya, Saya kira saya ingin mengantisipasinya dengan di akhir pembelajaran. Mungkin nanti saya di akhir pembelajaran, saya itu akan melakukan refleksi bersama dengan anak-anak tentang tentang pembelajaran pada hari itu juga. Jadi refleksinya itu bisa bisa dalam bentuk yang pertama membuat kesimpulan bersama anak-anak sehingga menggugah anak untuk berpendapat itu mungkin ya Ibu. Kemudian iya, yang kedua nah ini lagi untuk mengantisipasinya saya ingin sekali mempunyai angan-angan itu membuat skala perubahan diri anak. Jadi anak itu saya ingin membuat sadar diri dengan ada apa ya, ada indikator-indikator yang harus dicapai anak dalam melakukan perubahan diri, semacam kuesioner itu. Kuesioner mmm, dengan mhm mhm. misalnya hari ini saya sudah mengungkapkan pendapat tentang apa. Nah, terus kemudian hari berikutnya saya sudah mulai praktek atau apa. Nah, itu mungkin saya akan membuat ditambahkan dengan antisipasi seperti itu, Ibu. Sehingga anak itu, Mmm, oh ini dalam bentuk penilaian, saya bisa refleksi diri, sehingga anak-anak tergugah untuk apa ya minatnya lebih aktif, lebih bersatu dalam pembelajaran itu lebih lebih meningkatkan keaktifan anak. Mungkin bisa seperti itu. Itu dalam iya, Bu, angan-angan saya, Ibu. Saya ingin seperti oh, itu. iya, iya. Ya, bagus sekali refleksinya Bu Eka ya. Berarti itu ada umpan balik dari siswa, salah satunya untuk Iya, mengisi betul. kuesioner, misal dengan kalau untuk kelas rendah itu emoji ya Bu Eka? Ya, bisa juga. Ya, nanti Iya, saya pakai emoji yang anaknya itu sering, mhm, selalu, atau apa. Jadi bisa mengukur kekuatan saya dalam pembelajaran atau kekuatan anak. Jadi anak itu terlihat bahagia, iya, terlihat tertarik ya dalam pembelajaran. bagus Bu Eka itu. Nah, selanjutnya Bu Eka, untuk mendukung Ya, rencananya tersebut, Ibu Eka itu harus mempunyai komitmen dalam pelaksanaan. Nah, apa kira-kira yang akan menjadi komitmennya Ibu Eka terhadap rencana aksinya tersebut? yang jadi komitmen saya berarti harus selalu saya pegang ya Ibu ya, karena itu komitmen. Iya, Supaya nanti tidak berhenti begitu saja. Jadi kalau begitu, yang akan menjadi komitmen saya itu, saya pertama akan mulai membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan berpusat pada murid. Yang kedua tadi telah Ibu Chandra tadi menyarankan kepada saya juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi murid-murid saya kan mungkin banyak sekali kemampuannya yang berbeda sehingga dalam praktek pembelajaran harus menyesuaikan dengan kemampuan murid. Kemudian secara emosional, sosial emosional, nanti saya akan membuat perencanaan juga pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Mungkin seperti itu, Bu, komitmen saya, tapi itu akan dilanjutkan secara terus-menerus. wah itu komitmen yang sangat bagus Bu Eka, yaitu pembelajaran yang tadi apa, berpusat kepada murid ya. Nah, Iya, berpusat pada murid. iya itu, eee, Iya, Bu. Iya, saya rasa menjadikan seperti murid itu itu ya, Bu. pembelajarannya itu menyenangkan. Iya. Nah, jangan jangan lupa Bu Eka, eee, menggunakan metode dan media yang menarik ya Bu, itu harus Oh iya, konsisten. oh Iya, iya, metode dan medianya harus konsisten juga ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, baik iya, sekali. sama-sama Bu Eka. Saya Nah, merasa diingatkan. iya, sama-sama juga. Nah, Bu Eka, untuk mensukseskan rencananya Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu Eka itu untuk menjaga komitmen tersebut? Berarti orang-orang yang dapat menjaga komitmen saya supaya pembelajaran saya selalu mengaktifkan siswa. Yang pertama, murid. Nah, ya, murid karena nanti terlibat langsung dengan murid.
murid itu menjadi patokan saya untuk menjaga komitmen, jadi menjadi dasar saya selalu mengaktifkan siswa dengan tadi melakukan refleksi, melakukan kuesioner. Terus yang kedua, mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat. Nah, rekan sejawat itu bisa mengamati pembelajaran saya, kemudian saya bisa berdiskusi seperti dengan ibu ini. Nah, berdiskusi tentang pembelajaran sehingga saya muncul ide-ide baru, kegelisahan saya terpecahkan. Yang terakhir, dengan kepala sekolah. Nah, dengan ada ini mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Nanti setelah ini saya akan komunikasikan Ibu ke kepala sekolah bahwa saya mempunyai permasalahan seperti ini. Kemudian kepala sekolah akan melakukan supervisi sepertinya. Biasanya seperti itu ya, Bu. Sehingga Iya. nanti saya akan dapatkan umpan balik, akan dapatkan refleksi, dapat mengevaluasi pembelajaran saya. Ya, Bu, saya sangat mendukung sekali dengan kolaborasinya Bu Eka tersebut. Jika begitu, Ibu, sebelumnya harus berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan rekan sejawat ya, Bu Eka, dan tentunya kepala sekolah. Iya. Setelah ini saya akan melakukan pembicaraan, maksudnya saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat ya. Terima kasih sekali, Bu. Saya sangat terbantu sekali. Ini beberapa menit pembicaraan, tapi saya serasa mendapatkan solusi dan Iya. kegelisahan saya itu berkurang. Ya, sama-sama Bu Eka. Saya juga senang sekali dapat bertukar pikiran dengan Bu Eka, pembicaraan yang sehangat ini. Kemudian bagaimana tindak lanjut selanjutnya jika rencananya mengaktifkan siswa itu dapat berhasil? Jika dalam dua minggu saya berhasil, nah tindak lanjut saya akan terus melakukan perencanaan pembelajaran seperti itu. Yang pertama itu melakukan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Yang kedua menularkan kepada rekan sejawat bahwa pembelajaran saya itu berhasil. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan, rekan saya bisa menggunakan pembelajaran yang saya gunakan. Nah, Ya. itu tindak lanjutnya Ibu. Saya lakukan secara konsisten. Semangat Bu Eka, sangat bagus sekali pembicaraan hari ini. Semoga rencananya berhasil. Ngomong-ngomong Bu Iya. Eka, ini sudah waktunya jam pulang. Mari Oh kita pulang iya. yuk. Saking asik sekali kita sampai tidak ada waktu pulang hampir selesai ya. Ya Bu, Iya Bu, mari kita pulang, kita bersiap hati-hati dan terima kasih sekali. Sampai iya jumpa Bu. kembali Ibu Chandra. Terima kasih Sampai jumpa sekali. Bu Eka, jangan lupa absen ya. Sudah jam Oh 2. iya. Ya, oke. Ya, Nah, oke. Terima kasih. ya Selanjutnya, untuk mm-mm, kasus per- 1 Bu Rudi dan Pak Kariman kami sudah melakukan coaching yang tadi topiknya Bu Eka merupakan rekan sejawat Bu Chandra mengalami permasalahan dalam mengajar. Ya, Bu Eka mengalami permasalahan dalam mengajar, ia merasa muridnya kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian mereka lebih senang mendengarkan daripada aktif dalam pembelajaran. Kemudian Bu Eka melakukan refleksi diri dan melakukan proses coaching dengan teman rekan sejawat Bu Kartika Chandra. Dan kita masuk ke dalam kasus kedua. Nah, kasus kedua, Chandra, seorang siswa. Ia merasa dirinya kurang percaya diri dalam mengikuti lomba mecopat. Ia ingin sekali meningkatkan kepercayaan diri dalam mengikuti lomba mecopat sehingga nantinya dapat menjadi juara. Maka ia pun melakukan coaching dengan Bu Chandra. Saya sendiri, Eka Trianise, akan berperan sebagai coach dan Kartika Chandra Dewi akan berperan sebagai coach. Oke, untuk kasus kedua, mari kita mulai, Ibu. ya, terima kasih Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Saya sebagai coach, ya. Ya. Bu Eka, selamat siang. Selamat siang Bu Selamat siang, Eka. Kak Chandra. Nah, tumben sekali siang-siang seperti ini kamu datang ke kantor Bu Eka. Ada apa ini? Iya Bu, jadi gini Bu, saya tuh ingin membicarakan tentang persiapan lomba yang nantinya saya ikuti bulan depan Bu. Oh, boleh sekali. Boleh sekali. Sini mari duduk dulu. Duduk dulu sebentar.
agar kita lebih santai dalam berbicara. Duduknya di sini ya, Bu? Di Ah, kantor ya? di kantor aja di ruang tamu. Yuk ke ruang Enggak apa-apa? tamu. Nggak apa-apa. Ibu malah Oh senang ya, kamu menemui ibu. Jarang-jarang iya. kamu menemui ibu. Ya, makasih Bu, baik Bu. Jadi, Ya, mhm. mm-mm. Sini Nak Chandra. Jadi ibu mau tanya, kan ini sudah santai, sudah lebih rileks. Nah, ibu mau tanya, mengulang tadi, apa sih? Jelaskan lebih detail tujuan kamu, kenapa kok kamu menjumpai ibu hari ini, bertemu dengan ibu hari ini, apa masalahnya? Jadi gini Bu, saya kan akan lomba. Kemudian Ya. saya ingin mengikuti perlombaan itu berhasil, Bu. Dan saya tuh pengen dapat Hmm. juara, Ibu. Oh jadi begitu ya. Ya, berarti intinya kamu ada permasalahan, kamu ada eh, target ya, itu bagus sekali. Kamu artinya mempunyai impian ke depan, ada target untuk menjadi juara. Nah, untuk itu, Bu Eka mau tanya, apakah kamu mempunyai rasa percaya diri atau kekuatan, kelebihan yang dapat kamu gunakan sehingga kamu bisa menjadi seorang juara? Ya, saya tuh hanya mempunyai bakat mocopat, Bu. Saya juga pernah menjuarai beberapa perlombaan mocopat. Namun kali ini Hmm. saya tuh merasa masih di skala 7 dari 10 capaian untuk berhasil, Bu. Oh, jadi begitu. Eh, kamu kan sudah biasa menjuarai. Kenapa kok kali ini rasa percaya dirimu turun? Kenapa kamu masih merasa dalam skala 7 dalam pencapaian keberhasilanmu? Apakah ada hambatan atau gangguan sehingga kamu apa merasa kurang percaya diri dalam menjadi juara? Iya, Bu, saya tuh merasa kalau diri saya tuh kurang percaya diri dan saya tuh merasa saya belum, maksimal untuk, menampilkan yang terbaik. Jadi begitu ya. Kalau Mhm. eh, sini sini Bu Eka mau tanya, kalau kamu biasanya perencanaan sebelum juara, kamu itu harus membuat perencanaan, kemudian ada permasalahan, kamu juga harus membuat solusi. Maksudnya, kamu itu bisa mengukur masalahmu, kemudian membuat solusi dari masalahmu. Nah, supaya bisa terselesaikan. Coba pertanyaan Ibu, apa kira-kira solusi yang dapat kamu tumbuhkan dari dalam diri kamu untuk meningkatkan kepercayaan dirimu? Ya paling tidak tuh Oh. saya tuh ingin, eee, ada niat untuk berlatih, Bu, supaya saya tuh bisa Hmm. percaya diri, terus kemudian paling tidak tuh berlatih dengan penampilan, berlatih suara dan menjaga ini, Bu, paling enggak tuh saya enggak boleh makan jajan sembarangan supaya suara saya tuh bisa baik, bisa maksimal gitu, Bu. Biasanya seperti itu. Hmm. Oh, itu salah satu beberapa solusi ya. Coba Mhm. solusi yang sudah kamu sebutkan tadi, buatlah rencana ke depan ya. Dari apa yang kamu sebutkan tadi, apa rencanamu selanjutnya sehingga itu tidak menjadi hambatan-hambatan dan menjadi solusi kamu supaya lebih percaya diri. Apa rencanamu selanjutnya, Nak? Rencana selanjutnya, Bu, mungkin Mm-mm. dalam dalam waktu sebulan saya tuh harus punya percaya diri, Bu. Saya ingin berlatih, Hmm. biasanya tuh berlatih itu seminggu itu 3 kali, Bu. Ya, berarti kamu sudah mempunyai rencana yang bagus sekali. Nah, kamu juga sudah menentukan waktu latihannya sudah menentukan oh kira-kira saya solusinya harus latihan tiga kali dalam seminggu. Itu berarti patokan jangka waktu yang bisa kamu terapkan ya. Nah, jika Iya, begitu, Bu. gue kamu tanya lagi. Kamu harus membuat rencana. Dalam rencanamu itu harus ada komitmen-komitmen supaya kamu tidak apa ya rencanamu itu sesuai dengan tujuan awal, tidak tidak apa rasa semangatnya tidak berkurang lagi.
Nah, apa kira-kira komitmenmu dalam rencanamu? Saya akan lebih bersemangat, Bu, terutama ya ini Hmm, sudah punya niat untuk bersemangat dan terutama rajin berlatih, Bu Eka. ya, ingat ya, itu sudah menjadi komitmenmu. Selalu diingat di hati, di pikiran, supaya apa? Lebih bersemangat Ya, Bu. dalam berlatih. Itu Berlatih, komitmenmu Bu. dari dalam diri ya, Ya, diterapkan terus ya. ya, Bu. Nah, ya terus gini, kan kamu sudah berkomitmen, sudah membuat rencana. Apakah kamu butuh orang lain apa tidak untuk mengontrol kamu dalam berlatih? Kalau kamu butuh, eh siapa coba kira-kira di sekolah ini yang dapat membantumu menjaga komitmen tersebut, mengontrol kamu Hmm. dalam berlatih? Menurut Ibu Eka, siapa yang pantas melatih atau mendampingi saya, Bu? Hmm, kalau menurut Bu Eka, berdasarkan guru-guru yang ada di sekolah ini, kita punya icon loh, Nak. Nah, punya Siapa, icon Bu? guru yang apa ya? Yang bisa kamu gunakan sebagai pelatih. Kamu tahu Bu Nasti? Oh iya, Bu Nasti ya, Bu ya? Iya, Bu Nasti. Itu Bu Nasti. Itu ahli dalam macapat. Coba nanti setelah ini kamu segera memberitahu rencanamu tentang perlombaan tersebut, memberitahu tentang kekurangan-kekuranganmu, kemudian meminta bantuan pada Bu Nasti untuk melatih kamu. Wah, ide yang bagus ya, Bu ya. Baik, Bu. Iya, Terima kasih untuk info-infonya sangat membantu, Bu. Insya Allah siap iya. laksanakan, Bu. Nah, setelah ini ya kamu harus menerapkan tindak lanjut. Coba bagaimana tindak lanjut setelah percakapan ini selesai, kamu harus apa? Supaya tidak hanya berhenti dengan percakapan antara Bu Eka dan kamu, Nak. Hmm, Harus apa coba? apa ya? Eh, itu tadi kan Ibu menyarankan untuk menghubungi Bu Nasti. Ya, saya Ya, insya Allah akan segera menghubungi Bu Nasti, Bu, dan segera melakukan mencoba untuk berlatih keras dan meminta Bu Nasti untuk mendampingi saya latihan. Seperti itu, Bu Eka. ya, Hmm. ya, Bu itu Eka, bagus sekali. Ya, ya, makasih ya Bu Eka, nasihat dan sarannya. ya. Hati Ini saya yang tuh pertama. jadi lebih lega dan plong. Oke, ya kamu juga eh Bu Eka sangat berterima kasih kamu mau menemui Bu Eka atau nanti Bu Eka juga bisa membantu kamu menjaga komitmenmu selain Bu Nasti sebagai pelatih utama, Bu Eka menjadi orang yang tempat kamu sharing supaya mengontrol kemajuan kamu. Wah, sangat senang sekali itu dapat memotivasi saya, Bu Eka. Terima kasih ya, Bu Eka ya. Ya, coba setelah ini kamu rileks, rencanamu kamu terapkan, dan sukses selalu untuk kamu. Kamu jadi murid kebanggaan sekolah ini, dan kamu harus menjadi juara di tingkat selanjutnya, karena kamu sudah pernah menjuarai di perlombaan-perlombaan selanjutnya. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu Eka. Semoga Ya, amin ya, sukses. Sukses juga buat Bu ya, Eka selalu ya, yang telah memberikan ya, masukan terhadap saya. iya nak. Ya, setelah ini eh sudah selesai? Sudah Bu, Ya, makasih ya. bagus sekali. Ya, kalau sudah selesai, Ibu akan melanjutkan ke pekerjaan Ibu selanjutnya. Setelah ini Ibu akan masuk kelas, kemudian kamu bisa ke kelas selanjutnya. Ya, Nah, terima kasih Bu, saya akan masuk kelas ya Bu ya. ya, sukses selalu Sudah, ya. ya Jangan Bu. lupa semangat dan berlatih sebagai komitmen. Aman. Ya, Ya, semangat, semangat, semangat. ya. Sudah selesai Bu Chandra, topik 2. Ya, terima Ya, kasih sudah ya. selesai nggih, Ibu Hebat Rudi. sekali percakapannya. Nah, terima kasih Bu Rudi Mariati dan Pak Kariman. Kami sudah selesai, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rudi dan Pak Kariman. Kami akan kembali ke main room ya. Ini Bu Rudi chat Mbak pukul Oh, 15.05 kembali ke main room.
Kemudian mantap Bu Eka Bu Chandra. Terima kasih Ibu. Oh iya, terima kasih Ibu Rudi untuk masukannya, motivasinya. Ya, berarti eh, masih punya 5 menit lagi nih Bu Chandra. Bagaimana ini? Refleksinya Apa kira-kira apa? refleksinya? eh, Ditunggu dulu ya, Oh, di main ya, room belum di selesai. main room belum selesai ya. Oke, iya enggak ya Bu? Boleh langsung keluar atau tetap di sini Bu? Itu ya. Ya, ya Ibu, kami akan tunggu di sini. Saya off cam ya. Tempat saya sedang adzan. Off. Sama Ibu, dan saya masih di sekolah. Sama Bu Eka, sendirian. Sama, dan pegang kunci sekolah.